ketemu lagi denganku Desiana Rizka di channelku ini. Jangan bosan ya nonton channelku ini. Please share jika informasi ini bermanfaat. Nah guys, kali ini aku pengen sharing tentang tips menulis esai. Nah, kali ini aku bikin video ini ya tidak lain tidak bukan karena adikku sering konsultasi sama aku cara menuliskan esai itu kayak gimana gitu. Nah, adikku kan masih maba nih, jadi dia itu nanya gimana sih cara nulis esai itu yang ngalir, yang enak dan meyakinkan, karena dia sering mendapatkan tugas dari dosen ya. So teman-teman penasaran kan? Simak ya tips dari aku. Tips yang pertama dari aku adalah tentukan gagasan utama yang akan kita angkat dalam esai. Misalnya nih, dosen ngasih tema untuk kita agar menuliskan esai tentang pencegahan korupsi di Indonesia. Lalu kita mikir dong, aduh pencegahan yang kayak apa, kemudian yang tentang apa, kan korupsi itu luas, kan korupsi itu macam-macam, aku harus kayak gimana dong. Nah, kita tentukan satu yang tidak melenceng, yang mungkin dekat dengan kita dan bisa kita jangkau. Misalnya nih, untuk pencegahan korupsi Indonesia, kalau aku diberikan tema itu, aku akan nulis tentang digitalisasi birokrasi untuk mencegah korupsi. Nah, aku ingin mengangkat tentang digitalisasi birokrasi dalam pencegahan korupsi. Jadi kata digitalisasi nih perlu kita highlight nih, dan kita yakinkan benar-benar kenapa kita harus menawarkan ide ini. Gimana kita bisa meyakinkan ide ini agar kita diterima, esai kita lolos misalnya. Nah, terkait dengan gagasan yang sudah kita highlight, kita tanamkan di bagian pendahuluan. Nah, ada yang nanya, kok enggak judul dulu sih? Kok enggak apa? Kalau menurutku ya, judul itu nanti. Yang penting kita udah tahu gagasan apa yang akan kita angkat. Nah, di bagian pendahuluan esai, kita tuliskan kenapa sih tema ini menarik untuk diangkat? Kenapa harus digitalisasi? Nah, mungkin di situ kita bisa tuliskan beberapa paragraf yang menjadi argumen bahwa tema ini begitu penting ya, begitu penting. Pendahuluan. Nah, di situ aku tulis nih, yang pertama, kenapa digitalisasi itu menjadi penting? Ya secara dong, birokrasi itu menjalankan fungsi yang untuk menjalankan kebijakan publik hingga menjalankan fungsi-fungsi lainnya. Nah, birokrasi ini juga menggunakan anggaran rakyat yang notabene akan dimanfaatkan seharusnya untuk kepentingan rakyat. Nah, di situ aku highlight juga. Selanjutnya adalah kita jelaskan bahwasanya di birokrasi ini juga perlu kita angkat dan kita elaborasi, karena ternyata berdasarkan data, entah itu nanti kita kutip dari data KPK ataupun dari ICW atau mana, ternyata korupsi di sektor birokrasi tinggi loh. Nah, kita di situ paparin juga tuh prosentase sektor birokrasi dan kaitannya dengan angka korupsi di Indonesia. Nah, di situ melalui cara itu di bagian awal kita yakinin dulu nih ke pembaca bahwasanya oh iya ya, ternyata birokrasi ini merupakan bagian yang perlu dibenahi pertama kali nih, misalnya kayak gitu. Nah, kemudian kita jelaskan juga tentang data-data tadi, data-data dari KPK, ICW ataupun yang lainnya, bahkan data-data tentang kerugian negara terhadap korupsi itu. Data kerugian yang diakibatkan oleh perilaku aparatur birokrasi. Nah, di situ kita jelasin juga selama ini penjatuhan hukumannya sudah seperti apakah, seperti itu. Nah, jangan lupa ya, di bagian pendahuluan teman-teman perlu dijelaskan juga metodenya. Apakah teman-teman menggunakan data dari studi pustaka ataupun dari mana, agar nantinya para pembaca juga akan paham bahwa kita menggunakan metode ini gitu. Selanjutnya adalah bagian isi. Bagian isi ini teman-teman bisa membaginya menjadi beberapa part, ataupun mau menjadi satu part juga nggak masalah, tergantung dari pihak sananya menginginkannya berapa lembar. Biasanya kan kalau kita ikut lomba ataupun kalau misal ada penugasan dari dosen itu kan maksimal berapa lembar atau berapa kata. Nah, di situ nanti kita kira-kira bagian isi mau kita bagi menjadi berapa gitu. Nah, misalnya kalau di sini tentang digitalisasi birokrasi. Nah, ini misalnya aku bikin jadi 2 part ya. Misal part pertama aku pengen jelasin digitalisasi birokrasi saat ini di Indonesia udah seperti apa sih. Kemudian aku jelasin juga di negara lain itu apa.
apa yang dilakukan untuk memberantas korupsi di sektor birokrasi. Nah, di situ dijelasin juga misalnya di Amerika, di Inggris atau di mana. Nah, kemudian ada bagian juga yang kita jelaskan bahwasanya Indonesia saat ini baru sampai tahap ini. So, apa sih yang perlu dilakukan? Nah, baru kita masuk ke part selanjutnya yang menjelaskan tentang digitalisasi birokrasi yang kita tawarkan. Solusi-solusi apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah korupsi dari sektor birokrasi, misalnya pemanfaatan IT, kemudian pengawasan secara melekat, kemudian pembukaan kanal publik, pelaporan dan sebagainya. Nah, dari situ nanti kita sampaikan tuh solusi yang kita tawarkan tuh apa sih untuk mengatasi korupsi dari sektor birokrasi, tapi dengan menekankan bahwa digitalisasi birokrasi itu adalah penting gitu. Nah guys, nanti jangan lupa di bagian penutup kita harus tekanin lagi bahwasanya digitalisasi birokrasi itu menjadi hal yang penting untuk mengatasi korupsi. Nah, di sini kita tekanin kenapa sih harus digitalisasi, dan kita highlight bahwasanya digitalisasi ini menjadi hal yang sangat penting, terutama dikaitkan dengan konteks yang ada di Indonesia saat ini. Nah, di situ juga kita sampaikan juga saran dan juga rencana penulisan yang selanjutnya. Bisa juga tuh nanti di akhir kesimpulan tuh kamu sampaikan bahwasanya untuk penelitian lebih lanjut perlu di highlight tentang ini itu nggak masalah juga, bagus juga. Dan yang paling penting juga teman-teman jangan lupa cantumkan referensi ya, sumber buku, jurnal ataupun web. Nah, kalau teman-teman mengutip web, jangan lupa pastiin web itu kredibel dan jangan sembarangan mengutip web ya, pakai kaidah-kaidah akademis. Oke? Nah, teman-teman, itu tadi ya tips menulis esai dari aku. Kalau misal teman-teman mendapatkan referensi yang lain, bagaimana cara menuliskan esai yang bagus, boleh banget di-share di komen di sini. Ataupun kalau teman-teman pingin di-sharing tentang hal lain, misalnya bagaimana sih tips mereview buku atau bagaimana sih tips untuk menulis karya tulis ilmiah, bisa banget komen di sini. Nanti insya Allah aku buatin videonya ya. So, terima kasih banyak udah nonton dari awal sampai akhir, dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam saya berucap. Dan thank you and spread the positive vibes. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.